Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, selamat datang di JCC Cijantung. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bisa dipertemukan di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama. Tuhan sudah menyertai kita selama bulan Juli ini sampai kita di bulan terakhir, di minggu terakhir, di bulan Juli 2020 ini. Bagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti ibadah, baik yang di gereja rumah Tuhan di tempat ini maupun yang berada dimanapun. Tetap hati kita fokus untuk beribadah, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau berikan kemuliaan paling mulia bagi Tuhan kita. Sungguh berkat terbesar yang kami terima dari-Mu Tuhan. Kami dapatkan anugerah, keselamatan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu, pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku,
terjadi dalam hidupku. Sampai seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mulai menyembah Tuhan di tempat ini. Come on, angkat ucapan syukurmu. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berada di sini pagi hari ini menyembah Dia. Maka itu Dia layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Come on. Dia begitu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Come on, we sing. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Sama-sama kita mau tepuk tangan buat anugerahnya yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Come on, setiap tangan terangkat, bangkit berdiri dan katakan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana. Katakan, maha tinggi, maha tinggi Rajaku. Come on, we sing Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, maha tinggi Raja. Katakan, segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan, kemuliaan dan kuasa, hikmat, oh hikmat syukur, oh kekuatan bagi Allah selamanya. Come on, segala hormat, oh segala hormat. Come on, we
we sing. Dan pujian, kemuliaan, kemuliaan, dan kuasa, nikmat syukur, kekuatan, kekuatan bagi Allah selamanya. We sing Hosanna, 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 Hosanna bagi Raja. Hosanna, Hosanna, Maha tinggi, Maha tinggi Raja, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi, oh Maha tinggi Rajaku. Kau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Hosanna bagi Yesus, bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa datang pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya perkenalkan dulu, nama saya Petra. Saya sudah berkeluarga. Kalau nama full name saya itu Petra Fagidai. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Papa mama dari sana. Kami lahir besar di Jakarta. Saya lahir 45 tahun yang lalu. Dan saya dapat istri orang Surabaya, Tionghoa, Sunda, campur aduk. Namanya Yola. Beda usia sama saya 10 tahun. Dan kami tinggal di BSD. Dekatlah dari sini Pak ya. Keluar tol masuk tol. Persis di dekat perumahan negeri di situ. Kami sudah dikaruniakan 2 orang putri. Yang pertama Kalista Laura Fagidai, dia baru masuk SMP, ya. Lulusnya juga nggak jelas. Pokoknya lulus gitu. Selesai lulus, kemudian sekarang sekolahnya juga begitu juga, pakai online semua. Tapi aku capek banget tinggal dulu. Kenapa dari pagi sampai siang itu duduk terus dia lihat itu. Lama-lama matanya juga terpengaruh. Saya udah ikutin yang nikmati saja. Adiknya Shalomita itu kelas 4 SD. Kami bersyukur saya tidak bangun gereja, saya tidak punya jemaat, tapi saya melayani di badan misi kurang lebih hampir, ini adalah tahun yang ke-25 saya melayani jemaat. Hampir setengah hidup saya terlibat dalam sebuah pelayanan. Terima kasih Pak Pendeta, dan ini saya lagi dalam masa PSBB ini, saya lagi menyelesaikan program S3 saya. Dan mengizinkan tanggal 7 ini ujian disertasi, dan tanggal 22 saya akan wisuda untuk doktor teologi untuk menyelesaikan di sekolah teologi, karena sudah belajar kurang lebih 2-3 tahun untuk menyelesaikan. Nah, ini penting sekali sekarang. Ada bagian yang bisa kita pilih, ada bagian yang tidak bisa kita pilih. Maka kalau kita bicara tentang bagian yang kita bisa pilih, itu adalah yang sifatnya praktikal. Tetapi ada bagian yang tidak bisa kita pilih, itu bicara adalah sesuatu yang bicara tentang mystery of God. Kelahiran, kematian, keselamatan. Tidak bisa dipilih. Jadi bagian-bagian ini menjadi satu bagian cerita yang tidak bisa kita nge-blocking, dan kemudian saudara mau masuk di area yang seharusnya saudara tidak boleh masuk. Nah akhirnya ketika kita mau masuk di area yang tidak perlu kita masuk, itu yang sering terjadi konflik. Akhirnya kita negatif terhadap Tuhan. Karena kenapa? Karena area-area yang tidak boleh kita masuk itu, tolong kita jangan masuk di area itu. Contoh coronavirus. Siapa yang bisa tahu coronavirus? Saya selalu saya bilang begini, namanya berkat Tuhan itu sudah tahu alamatnya jelas. Penyakit itu juga tahu alamatnya jelas. Bisa 4 orang dalam satu rumah yang kena, 1 orang yang tidak kena. Kok bisa saja? Di atas pesawat ada yang kena coronavirus, semuanya aman, cuma dia doang yang kena. Aneh. Tetapi jangan menantang penyakit itu. Tidak boleh kita menantang. Itu yang disebut dengan mystery of God. Kenapa negara-negara lain sudah lihat kayak Cina, orang mati bergelimpangan, masuk rumah sakit berdesakan, di Eropa juga demikian, di New York juga demikian. Kita puji syukur Indonesia sampai hari ini tidak demikian. Rumah sakit kita tidak berdesakan. Mungkin anatomi tubuh kita lebih kuat, saudara. Mungkin kita udah rasa juga penyakit itu, tapi kita nggak mau rasain. Orang hidup
Ya. Jadi ada satu ibu-ibu di wawancara di Surabaya, Bu, ibu nggak takut dengan corona? Enggak. Jadi ibu takut sama saya takut kalau saya nggak bisa makan. Ketemu sama tukang bangunan, saya tanya di dekat rumah saya, Mas, nggak takut corona? Enggak Pak, saya lebih takut semen. Jadi ini hidup ini saudara, yang menurut saya bahaya, menurut saudara belum tentu bahaya. Ini hidup, mystery of God, saudara. Saudara mau maju atau mundur ke belakang tergantung, tidak selamanya semua bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Nah, saudara ada cerita yang menarik ya tentang Abraham. Abraham dulu namanya bukan Abraham, tapi Abram. Sarah dulu namanya bukan Sarah, tapi Sarai. Jadi perubahan nama itu mempengaruhi perubahan karakter. Kayak lihat baik-baik ya. Waktu namanya Abram belum Abraham, itu Allah bicara kepada Abram dan bilang, Abram, yuk dengar baik-baik. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Itu keturunanmu Abram. Semua yang ada bersamamu akan diberkati Tuhan. Lewatmu bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Siapa yang akan mengutuk kamu akan dikutuk. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham secara khusus. Abraham tidak minta, tapi Allah memberi. Lihat ya. Tiba-tiba Abraham itu nggak tahu kenapa, dengarlah makin lama Sarah itu makin tua. Udah usia 90 tahun, Sarah itu mati head. Itu berarti dia nggak subur. Udah mati head, udah makin tua. Tiba-tiba ada 3 orang malaikat datang bilang sama Abraham, enggak Ham ya? Abraham. Orang Sunda dong dia. Nanti ngomong, istrimu akan hamil. Sarah tertawa. Dengan ditanya Sarah tertawa. Kenapa kamu tertawa? Ada sesuatu yang lucu. Karena dia udah tua, mati head. Tuhan itu sering sekali membuat suatu perkara dalam dunia ini yang susah dipahami. Setelah itu baru dia memberikan jalan keluar. Itulah Tuhan. Hana, kandungannya ditutup sama Tuhan. Maka suaminya ambil perempuan namanya Penina, punya anak, baru anak itu kandungannya dibuka. Kok bisa begitu ya Tuhan? Sengaja mandul, diberikan untuk menstruasinya mati, tidak lagi subur, tapi Allah sudah janji sama Abraham, ingat keturunanmu akan banyak. Bagaimana mungkin Sarah dalam keadaan tidak mungkin bisa punya anak? Itulah Tuhan. Ketika dunia bilang nggak mungkin ini selesai coronavirus, baru Tuhan bekerja. Ketika orang pintar dia ketemu vaksin ini, ayo vaksinnya mana ditemukan? Nggak ketemu. Nanti ketika dunia bilang saya menyerah, baru Tuhan bekerja. Supaya kita sampai dengan titik stuck, baru Tuhan bekerja. Itu yang disebut dengan unconditional. Jadi kita mau lihat nih kalimat Allah yang luar biasa. Akhirnya Sarah hamil, tapi sebelumnya Sarah kasih Hagar kan? Abraham harusnya tolak dong. Sarah kan bilang gini, Pak, tidur aja tuh sama Hagar. Harusnya kan tolak. No, Tuhan sudah janji keturunan kita akan banyak lewat kamu, Sarah. Harusnya begitu iman dia. Tapi Sarah bilang, ayo Pak, karena kalau zaman itu orang Yahudi tidak punya anak, itu kutuk. Maka saudara kalau baca dalam perjanjian lama, begitu banyak peristiwa. Kenapa nabi, kenapa raja istrinya banyak? Kalau nikah tidak punya anak, kutuk. Kalau dia tidak nikah, kutuk. Tapi kalau sekarang nggak nikah, ajaib. Maksudnya nggak perlu juga harus repot. Ini tradisi pada saat itu. Kenapa saudara kaget? Kenapa raja banyak? Kenapa nabi banyak istrinya? Karena kita pola pikirnya ini poligami tidak, karena ada tradisi yang dibangun pada saat itu. Udah dikasih lah. Sarah bilang sama Abraham, Pak, tidur tuh sama Hagar. Ya laki-laki dikasih. Harusnya dibilang enggak, dengan hayu. Hagar tidur sama Abraham punya anak Ismail. Baru setelah itu Tuhan membuat Sarah itu hamil. Kok lucu ya? Kenapa Tuhan gak langsung buka itu Sarah? Kenapa harus lewat Hagar dulu? Itu disebut misteri
of God. Yang tidak bisa kita pilih, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Ini baru kita paham ya. Nah, baru kita paham. Udah, akhirnya peristiwa itu terjadi ribut antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Lot ini kan ponakannya dia. Abraham baru keluarkan sebuah statement. Ini yang akan kita bahas. Yuk kita baca ini. Keluarkan klik, tentu saya. Yuk kita baca. Kejadian 13 ayat 8 sampai 10 kita membaca. 1, 2, 3 ya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa? Hebat. Abraham itu posisinya uncle, om. Sedangkan si Lot itu posisinya ponakan. Kalau om itu lebih powerful, tapi dia ngomong sama ponakannya, janganlah kita ribut, kita ini kan kerabat. Ayat 9, 1, 2, 3 ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau, maka aku. Keren. Abraham kasih pilihan nggak sama Lot? Kalau saya jadi Abraham, om, saya nggak kasih dia pilihan. Lot, lu ke kiri, gua ke kanan. Tapi dia bilang, Lot, you pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Butuh kerendahan hati. Kalau kita itu milik Tuhan, Tuhan sudah janji sama kita kemanapun kau diberkati, kau dilindungi, harusnya nggak usah ngotot. Harusnya apa yang terjadi hari ini nggak perlu takut, karena kita sudah tahu ujungnya pasti ada kemuliaan. Ini kita ini terlalu pintar. Terlalu pintar, inilah itulah ini. Boleh nggak minum vitamin? Minum vitamin. Saya minum rempah-rempah Pak, pendeta. Dari NTT dikirim Pak. 40 rempah-rempah dari hutan NTT. Minum pagi 3 sendok, 3 sendok. Udah kata dia, nggak usah pakai masker. Tahu tuh cari masalah. Tiga pagi, 3 siang, tapi nggak boleh sentuh alkohol, nggak boleh sentuh mecin, tidak boleh sentuh gula. Jadi gue sehat banget tuh. Dia mau pesan makanan ada mecin ya, nggak mau, masak dari rumah. Gula tidak boleh, dikurangi sekali. Harus minum itu katanya, atau supaya sehat. Saya coba nih buat hari ini. Nah ini kita bilang ya, kalimatnya baik ya. Uncle ini ngomong sama ponakannya, kamu pilih ke kiri, ke kanan, kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri. Hebat sekali ini. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ayat 10, 1, 2, 3 ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah sampai ke mana? Hal itu terjadi sebelum Tuhan apa? Hati-hati loh. Apa yang kita lihat indah belum tentu indah. Tapi apa yang kita lihat buruk belum tentu buruk. Tergantung siapa yang lihat. Kalau yang lihat adalah orang dengan cara pandangnya beda, lihat masalahnya. Saya tidak pernah lagi berdoa supaya coronavirus berhenti. Tidak ada lagi doa saya. Apa Tuhan tuli? Tuhan tidak tuli kan? Apakah Tuhan pelupa? Tidak pernah lupa dia. Saya berhenti berdoa sama Tuhan. Tuhan stop corona, tidak. Saya bilang Tuhan, kuatkan seluruh umat Tuhan dimanapun ketika menghadapi masalah ini supaya mereka tetap bergantung sama Tuhan. Suruh berhenti, gak berhenti, stres. Sekarang bagaimana hadapi masalah ini dengan senyuman. Ingat ya, corona paling suka sama orang yang mukanya selalu cemburu. Psikologi loh. Seminggu sekali saya direpit. Ada sering keluar ya Pak ya. Lalu direpit segala macam. Setiap saya pulang sampai di rumah, istri siapin ember besar, taruh baju semua. Masuk ke dalam pakai underwear. Pembantu masuk ke dalam. Kayak ibu najis banget gitu. Masuk harus mandi gitu segala macam. Tapi itu protap. Jadi punya anak kecil Pak, itu apa kayak gitu. Tapi bila dia pulang dari pasar, dia tidak terapkan itu.
Tapi jangan orang. Ada aja pembelaan, itulah Kristen. Yang ketawa lo bertobat. Udah lihat. Poin. Bantu klik. Ini yang tidak bisa dipilih. Kelahiran nggak bisa dipilih. Kamu mengendaki anakmu keluar sehat, keluarnya tidak sehat. Kelahiran nggak bisa dipilih. Kamu mau lahir dari keluarga kaya, ternyata pas keluar orang tuamu sudah divorce, cerai. Kamu lahir, anak itu lahir lihat ada sesuatu yang kurang dari tubuh dia. Orang tua tidak boleh komplain. Anak pas keluar oleh gitu lihat bapaknya itu tetap baik lagi, nggak boleh dia begitu. Anak tidak bisa komplain terhadap orang tua tidak bisa komplain terhadap kondisi anak, tidak boleh. Itu yang disebut dengan haknya Tuhan, bukan haknya kita. Teman saya punya anak 3 orang, 2 autis. Kita lihat mereka sedih yang ditampung, beban mental luar biasa. Tapi kita lihat mereka sedih, tapi mereka ngadepinnya dengan sukacita. Maka itu yang disebut adalah mystery of God. Satu sisi kita anggap bilang tidak mampu untuk ukuran kita, tapi mereka dimampukan oleh Tuhan. Itulah Tuhan dalam hidup ini. Ada yang tidak bisa dipilih. Yang kedua, kematian nggak bisa dipilih. Pendeta banyak yang kena corona, tapi jemaat kena corona nggak di broadcast. Kalau pendeta kena corona dikasih tahu cepat tuh. Seolah-olah pendeta itu tidak boleh kena penyakit. Aneh, saya kasih tahu ya. Elisa nih, Naaman kena penyakit kusta, dia bilang gini, Naaman lu pergi ke Sungai Yordan, celupkan 7 kali di situ, selesai, tahir dia. Mulutnya Elisa punya kuasa. Tapi Elisa mati karena penyakit. Dia lakukan kesembuhan, tapi dia mati karena penyakit. Ironis, paradoks. Waktu dia mati dikubur, ada orang yang mati nih, dia kuburan Elisa. Orang yang mati itu kena tulang Elisa, hidup. Artinya apa? Cara mati itu tidak pernah menggagalkan tujuan kematian. Dia mau mati dengan model apapun, itu cerita beda. Yang penting before menuju kematian itu, dia di dalam Kristus atau tidak. Kalau dia di dalam Kristus, kematian model apapun tidak akan pernah menggagalkan tujuan akhir. Yang setuju katakan? Tapi saya lihat wajahnya surga semua. Amin ya? Jadi orang mati itu karena dia tua, dia mati-mati. Papa saya 89 tahun masih hidup sampai hari ini, 81 tahun mama saya. Oma saya baru meninggal kemarin 105 tahun. Kita lihat dia capek, dia nggak pernah capek lihat tempat kita. Hebat tuh masih capek. Dia mau meninggal, tadi mau meninggal. Dia mau meninggal, telepon mama saya itu anak paling sulung. Ayo udah pulang kamu ke Kupang, ke Lorote Pak. Ayo pulang ke Lorote, iya. Datang ke sana. Sampai di sana minta nyanyi 1 lagu, berdoa, udah tutup. Ini ya sudah. Papa saya punya adik mau meninggal itu, udah tahu jamnya dia mau dipanggil Tuhan. Dia bilang sama papa, lo datang dulu ya ke Jakarta Kupang ya, dari Jakarta. Bawa sepatu putih sama celana putih. Kenapa? Besok saya mati jam 11 siang. Enak banget dikasih tahu. Datang sampai sana, dia ada di rumah sakit, pakai semua putih-putih, suruh nyanyi. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Doa. Jam 11 lebih 5 menit putus nafas. Itu orang kalau dekat dengan Tuhan begini. Tadi saya lihat wajah-wajahnya di sini 120 tahun. Kelamaan tak? Oh dia orang tua ya orang muda? Enggak, yang muda kalau mau dipanggil, dipanggil. Yang tua mau dipanggil, dipanggil. Kematian itu nggak akan bisa satu orang pun menahannya. Ada orang lompat dari atas karena diputusin pacarnya, jatuh, bunuh diri, nggak mati. Hidup ini nggak bisa diterka-terka. Jadi santai saja. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti dipanggil. Tenang aja. Kalau sudah waktunya, ya dipanggil. Kalau sudah waktunya mau pertahankan, lewat aja bos. Pasti lewat. Jadi biarkan aja. Yang penting adalah ini
dipanggil untuk masuk kerajaan surga? Kenapa saya dipanggil dari hidup yang gak benar menjadi orang yang benar hari ini? Kenapa? Itu berarti anugerah Allah terjadi buat saudara. Itu gratis ya, tapi tidak murah. Karena anugerah itu diperuntukkan kepada orang-orang yang ada dalam hatinya Tuhan. Dan bersyukurnya orang-orang yang ada dalam hatinya Tuhan adalah jemaat di tempat ini. Ada ini. Kalau saudara tidak ada Yesus, you nggak mau datang ke gereja, percayalah. Orang pada takut datang ke gereja, Pak. Tapi kalau kamu berani, hebat manusia. Jadi saudara yang datang hari ini bisa bertatap muka di tempat ini, saya kasih tahu. Tidak mungkin kalau tidak ada Kristus dalam hati. Karena ada Kristus maka kau ada di tempat ini. Keselamatan. Jadi kita nggak bisa pertahankan keselamatan, Pak, nggak bisa. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang boleh ambil. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang boleh tetap. Itu haknya Tuhan, bukan haknya saya. Tapi bagaimana membuktikan bahwa kita tetap diselamatkan oleh Tuhan? Gampang kelihatan dari hidup ya, jadi berkat atau tidak. Bagaimana hidupmu berbuat buat orang lain? Bagaimana kamu berpikir tentang orang lain? Itu penting. Karena hidup kita hari ini bukan aku yang hidup dalam dirinya, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Supaya apa yang aku lakukan semua untuk kemudian dan Allah. Ini yang bisa kita pilih. Tadi yang tidak bisa kita pilih, bantu saya klik ya. Yang bisa dipilih. Ini dia nih, psikologi ini. Saudara takut, itu pilihan. Saudara takut di hari ini, oh takut corona nih, itu pilihan. Pilihan saudara. Saya tidak pernah takut dengan coronanya, saya takut dengan akibat penyakit ini. Benar ya kalimat saudara punya presiden tuh begini-begini. Mari kita bersahabat dengan corona. Presiden lain nggak ada yang pernah ngomong itu kecuali dia. Benar ya. Kalau kita kemarin lockdown, hari ini kita resesi seperti Singapura. PSBB kita direnggangkan, UMKM kita bagus. Sekarang ibu-ibu yang tidak pernah bisa masak sekarang pintar masak. Tolong Pak Pendeta bantu Pak, kami jualan nasi uduk, kapan jualan? Ya semenjak PSBB Pak, mau nggak mau dari tawarin kita belilah. Pas makan nggak ada enak-enaknya. Tapi kan saling menolong. Itu namanya saling menolong. Ya kan jemaat. Anak Tuhan begitu, itu bedanya anak Tuhan. Luar biasa. Nggak enak pun tidak enak Pak Pendeta. Enak banget. Kondisi nggak enak ya, tapi udahlah kita menghibur hati aja. Ada yang siapin ikan pesmo datang ke rumah, minyak semua di bagian atas. Bagaimana Pak Pendeta? Oke banget. Kami makan bareng-bareng. Jadi takut itu pilihan. Yang nggak mau datang ke gereja, ini nggak usah paksa. Ini kan kalau penasaran datang ke sini daftar dulu kan. Tenang aja, saya sopan kok. Saya khotbah jauh-jauh terus sudah, karena saya ngomong kekencengan. Psikologinya berani. Saudara mau datang sini berani, itu keputusan saudara, ini pilihan saudara. Ini pilihan saudara. Sosial, kamu punya sahabat baik, punya sahabat tidak baik, itu pilihan kamu, bukan kita. Punya teman hidup, hari ini pilihan. Jadi siapa yang sudah menikah tidak boleh komplain. Apa suami saya begini Pak, istri saya begini, jangan komplain. Karena waktu pacaran tidak pernah undang kita. Benar kan? Saya kadang-kadang konyol ini. Saya benci Pak sama suami saya Pak. Masuk nih ke Instagram saja, saya benci sama suami saya Pak. Kasar orang. Ibu pacaran dulu sama dia berapa tahun? 7 tahun. Ibu nggak tahu dia kasar. Iya sih Pak. Kenapa ibu nggak mau tutup? Dia namanya cinta. Luruskan cinta itu, saya bilang. Waktu menikah baru komplain, waktu pacaran nggak pernah komplain. Not fair. Maka apa yang sudah kita pilih hari ini, nikmati. Welcome to the jungle. Ya dia lagi. Makanya semua teman hidup pilihan saudara, tidak ada yang milih. Kamu yang pilih. Pilihan suamimu seperti itu, istrimu seperti itu, tanggung jawab kamu karena kamu yang pilih dia. Tidak boleh lebay. Ekonomi, mau jadi orang kaya pilihan. Lihat Tiongkok,
tidak percaya Tuhan, negaranya ditakuti sama Amerika. Orang tidak percaya Tuhan, duitnya bisa banyak, tapi nggak ada damai. Itu bedanya. Tapi kalau orang dalam Tuhan, duit nggak banyak, tapi ada damai. Susah juga sih. Baca Alkitab ya. Amsal. Baca dulu Alkitab. Amsal itu juga begini, Amsal itu lebih baik makan sekerat roti disertai dengan hati yang tentram daripada makan dengan daging disertai dengan apa? Bantahan. Tapi kalau jemaat ini apa? Makan dengan daging disertai dengan hati yang tentram. Udah. Nih, jadi orang kaya itu pilihan. Kamu kerja keras, pasti kamu dapat uang, tapi nggak ada damai. Jadi orang miskin juga gampang kok. Tidur aja terus, mungkin dapat berkat. Tapi firman Tuhan bilang, Pak, dalam Mazmur 128, orang benar kalau tidur dikasih makan. Itu konteksnya beda. Karena dia sudah ikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Kamu mengerjakan sesuatu, kalau kamu malas, belajar dari semut. Kalau kamu malas, belajar dari semut supaya hidupmu bekerja dengan baik. Orang yang tidak bekerja tidak dapat makan. Itu yang ngomong bukan saya, adalah firman Tuhan. Tapi ketika engkau melakukan mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu, bekerja ditambahkan, baru bonus diberikan oleh Tuhan. Pendidikan. Jadi orang pintar pilihan, belajar sungguh-sungguh pintar. Jadi kurang pintar, saya lihat tadi pakai bahasa sopan ya. Kurang kaya dan kurang apa? Kalau pakai bahasa keras begini, miskin sama apa? Bego. Tapi saya nggak boleh ngomong begitu ya. Pintar dan kurang pintar itu pilihan. Nah, neraka itu pilihan. Neraka itu bukan Tuhan yang membawa kamu masuk ke neraka loh. Nggak pernah menentukan neraka. Karena Allah itu menghendaki seluruh orang diselamatkan. Allah menghendaki semuanya masuk surga. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya, itu pilihan. Maka kalau dia masuk neraka, bukan Tuhan bawa dia masuk neraka, tapi dia pilih masuk neraka. Tapi kalau surga, bukan kamu yang pilih masuk surga, tapi Tuhan yang pilih kamu masuk surga. Itu bedanya. Amin. Tapi saya lihat wajah-wajah begini sih gak cocok masuk neraka. Ini surga semua nih ya. Bawa berlian, bawa emas semua nih. Ayo, slide berikutnya. Ini dia nih. Allah yang memutuskan, dia berkuasa untuk menentukan siapa orangnya. Dia berkuasa untuk memilih orangnya siapa. Dia berkuasa untuk menetapkan orang itu. Dia berkuasa untuk melindungi orang itu. Wah, hebat sekali. Jadi dia berkuasa untuk menentukan orang itu siapa. Jadi Pak Gembala sama Ibu tadi dengan tiket dari biasa. Ini dulu jemaatan yang 50 orang ya Pak. Jadi kalau jemaat ini seperti ini, Tuhan berkuasa menentukan Bapak dan Ibu jadi gembala. Tuhan juga berkuasa menentukan jemaat yang datang. Dan Tuhan berkuasa memilih Ibu Bapak jadi gembala sidang. Dan Tuhan berkuasa memilih jemaat Tuhan yang datang hari ini. Dan dia menetapkan, bukan lagi menetapkan, dia melindungi. Itu berarti kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk melindungi. Maka hari ini semua pasti dijaga oleh Tuhan. Ya udah, terakhir. Musiknya ada di atas. 10 ayat lagi belum? Yuk, bantu saya klik ya. Nah ini dia nih kesimpulannya. Nah ini dia nih. Orang yang maju ke depan pasti orang pilihan Tuhan. Orang yang maju ke depan berbuat yang terbaik pasti. Senang tadi saya masuk turun dari mobil, supir saya bilang, Pak ketat banget ya. Iya, dia punya intelijen. Masuk cuci tangan, sepatu disemprot. Pas disemprot itu kan kelihatan merek itu. Cuci tangan, sepatu disemprot ya, cek dekat ini ya, sampai sini cuci tangan aja. Ya lama-lama nih berikut kita minum. Istri saya bilang, Pak jangan lupa bawa pembersih nih Pak. Jadi kalau naik atas mimbar semprot semua. Saya juga dari tadi mau semprot ya enak semprot ke dalam. Hanya mimbar ini kita yang berdua soal yang pakai Pak. Tadi saya mau semprot lagi seperti ini. Baru mau tahu lagi. Karena mimbar ini kita berdua
Ya, tadi saya jauh-jauh dari tempat ini. Kesimpulannya orang yang maju ke depan pasti orang pilihan Tuhan. Dia mau berbuat yang terbaik. Ini kan yang sekarang kita lakukan protap ini kan yang terbaik. Kursi disilang, dikerjakan sesuatu, recording dulu present worship-nya tadi ya. 1 hari sebelumnya. Ini kan protap dikerjakan. Dia mau sesuatu yang terbaik. Saya nggak punya jemaat, saya nggak punya gereja Pak. Tapi saya tidak pernah habis akal untuk bisa jadi berkat buat jemaat. Buat apapun lah, inilah, itulah. Di sisi yang Pak, ada lagi ide lain. Aja pokoknya kita buat terus aja. Saya nggak pernah tuh buat siaran apapun kasih barcode, kasih nomor rekening. Tapi Tuhan pelihara hidup kita. Sampai hari ini tidak kekurangan. Lihat di perut sampai begini. Akibat rempah-rempah itu. Ada aja pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kayak hari ini semua yang hadir dalam rohani ini kita harus maju ke depan. Yang mundur ke belakang pasti hidup rohaninya nihil. Bukan hanya itu saja, tidak pernah alami Tuhan dalam hidup dia. Maka semua yang hadir dalam rohani ini, Bapak Gembala, Ibu, anak dan semua kita tim praise and worship di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ingat baik-baik, tinggal saudara yang pilih hidup ini. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dipilih biar Tuhan yang memilih kita. Biar ada damai sejahtera Allah menyertai kita, sukacita Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatanmu yang ajaib, jadikan semua indah pada waktunya. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatanmu yang ajaib, jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Semua yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya,